Dalam tradisi Islam, istilah wali merujuk kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ajaran-ajaran agama secara mendalam, sehingga memperoleh karunia atau karomah dan kedekatan khusus dengannya. Para wali diyakini memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan seringkali dianugerahi kemampuan luar biasa yang disebut sebagai karomah. Dalam konteks tasawuf atau sufisme, wali dianggap sebagai pemandu spiritual yang menjadi perantara antara dunia fana dan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang wali kutub. Wali kutub atau yang sering disebut sebagai kutub saja dalam tradisi sufi merupakan salah satu dari perangkat wali tertinggi. Kata kutub berarti poros atau kutub yang secara simbolis merujuk pada peran sentralnya dalam alam semesta dan spiritualitas. Dalam sufisme, kutub diyakini sebagai pemimpin spiritual yang memegang otoritas tertinggi di antara para wali dan dianggap sebagai poros atau pusat dunia spiritual. Menurut ajaran tasawuf, seorang wali kutub adalah figur yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam semesta. Mereka berperan sebagai mediator antara Allah dan ciptaannya, membantu memelihara tatanan kosmik dan spiritual. Keberadaan kutub diyakini mutlak, artinya di setiap zaman Allah selalu menempatkan seorang kutub untuk memimpin umat manusia secara spiritual. Dalam tasawuf ada hierarki atau tingkatan tertentu di antara para wali. Hierarki ini berbeda-beda sesuai dengan tradisi sufi tertentu. Namun secara umum, hierarki wali bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kutub, yaitu puncak dari hierarki wali. Kutub dianggap sebagai poros dunia spiritual, pemimpin tertinggi para wali dan wakil Allah di bumi dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Yang kedua, autad, disebut juga sebagai pilar-pilar bumi. Autad adalah wali yang membantu kutub dalam tugas menjaga alam. Yang ketiga, abdal atau budala, kelompok wali yang tugasnya berpindah-pindah di antara berbagai wilayah dunia, memberikan berkah dan menjaga umat manusia. Yang keempat, nuqaba, wali yang bertanggung jawab atas kelompok tertentu di wilayah mereka. Yang kelima, nujaba, mereka juga wali, tetapi tingkatannya lebih rendah dari nuqaba dengan tugas-tugas yang lebih kecil. Setiap wali dalam tingkatan ini berfungsi untuk menjaga tatanan dunia dan keseimbangan spiritual dengan kutub sebagai pusat atau pemimpinnya. Wali kutub memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari wali yang lainnya. Yang pertama, kedekatan mutlak dengan Allah. Kutub dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yang artinya dia memiliki hubungan langsung dan istimewa dengannya. Yang kedua, pengendalian spiritual. Kutub memiliki kekuasaan spiritual tertinggi di alam semesta dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rohani umat manusia. Yang ketiga, tidak dikenal secara luas. Meskipun memiliki peran besar, kutub sering sekali tidak dikenal oleh publik luas. Hanya beberapa wali atau orang suci lain yang mungkin mengenali kutub. Yang keempat, sikap rendah hati dan penyembunyiannya diri. Wali kutub sering menyembunyikan kedudukannya dan tetap rendah hati meskipun memiliki kedekatan besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai tradisi sufi, keberadaan kutub sangat penting karena perannya dalam menjaga keseimbangan kosmik. Kutub bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga poros yang menghubungkan langit dan bumi. Ia menjalankan perannya diam, tersembunyi dari pandangan umum, tetapi selalu berfungsi sebagai mediator antara Allah dan umat manusia. Banyak tarekat sufi yang menganggap guru besar mereka sebagai kutub pada zamannya. Salah satu contoh adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini yang diyakini sebagai kutub oleh pengikut tarekat Qadiriyah. Ajaran mengenai wali kutub sangat mempengaruhi
perkembangan spiritual dalam Islam, terutama dalam tradisi sufi. Para sufi sering sekali mencari berkah dan bimbingan dari wali, terutama kutub, yang dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual. Kehadirannya memberikan penghiburan kepada para pengikut sufi bahwa dunia ini tetap terjaga karena adanya wali-wali yang melindungi umat manusia dari kehancuran. Beberapa karya klasik sufi juga menjelaskan konsep kutub secara mendalam, seperti karya Ibnu Arabi yang banyak membahas tentang peran kosmik dari wali dalam tatanan dunia. Beberapa wali yang diyakini pernah mencapai derajat kutub dalam sejarah Islam. Yang pertama ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, pendiri tarekat Qadiriyah. Ia diyakini sebagai kutub pada zamannya dan banyak dihormati dalam tradisi sufi. Yang kedua, Ibnu Arabi, seorang filsuf dan sufi besar yang dikenal dengan karya-karya mistiknya, juga diyakini oleh sebagian orang sebagai kutub pada masanya. Yang ketiga, Jalaluddin Ar-Rumi, penyair sufi terkenal dari Persia yang dianggap sebagai wali kutub oleh sebagian pengikutnya. Konsep wali kutub dalam tasawuf merupakan salah satu ajaran sentral yang menggambarkan hierarki wali dalam spiritualitas Islam. Sebagai pemimpin tertinggi dan dari para wali, kutub memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia spiritual dan fisik. Keberadaannya menegaskan pentingnya hubungan yang mendalam dengan Allah dan menunjukkan betapa kompleksnya jaringan wali yang ada dalam ajaran sufi. Kutub tetap menjadi figur yang penting yang terus dihormati dan dijadikan panutan dalam tarekat sufi hingga kini. Namun konsep ini menuai banyak kritik dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena dianggap tidak memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Berikut ini beberapa poin yang penting yang menjelaskan tentang kesesatan konsep wali kutub menurut pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Konsep wali kutub tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan harus memiliki landasan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kehadiran wali kutub sebagai tokoh spiritual dengan otoritas yang luar biasa tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Maka menambah atau mengada-ngadakan hal baru dalam agama yaitu bid'ah adalah sesuatu yang dilarang. Yang kedua, kesesatan dalam keyakinan tentang wali kutub. Banyak pengikut tasawuf yang mempercayai bahwa wali kutub memiliki kemampuan untuk mengatur urusan dunia, memberi berkah dan memiliki kekuatan khusus yang melampaui manusia biasa. Ini dianggap sebagai bentuk gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam memuliakan seseorang. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan semacam ini dapat menjerumuskan kepada syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Karena hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak dalam mengatur alam semesta. Yang ketiga, pengkultusan yang berlebihan. Pengkultusan terhadap wali kutub sering sekali mengarah pada penyembahan terhadap makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun secara tidak langsung. Beberapa pengikut sufi berdoa kepada para wali, termasuk wali kutub, atau meminta pertolongan kepada mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan tauhid, inti ajaran Islam yang mengajarkan bahwa segala permohonan dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan para ulama salaf lainnya mengingatkan akan bahaya praktik ini. Yang keempat, kedudukan wali dalam Islam. Dalam Islam, keberadaan wali atau kekasih Allah memang diakui. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surat Yunus ayat 62. Namun,
Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, pengertian wali dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman, yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Tidak ada bukti bahwa mereka memiliki kemampuan supranatural atau kedudukan yang sangat tinggi seperti yang digambarkan dalam konsep wali kutub. Para ulama menjelaskan bahwa segala keutamaan wali ini hanya berupa anugerah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan mereka kekuasaan untuk mengatur dunia. Yang kelima, pentingnya tauhid dan menjauhi syirik. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama mereka yang mendalami kajian tauhid, menekankan bahwa konsep wali kutub mengandung unsur yang dapat merusak kemurnian tauhid dengan memberikan sifat-sifat yang hanya layak untuk Allah kepada seorang wali. Seseorang bisa terjebak dalam syirik, oleh karena itu mereka mengingatkan pentingnya menjaga akidah yang lurus dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wali kutub. Ibnu Taimiyah, beliau adalah salah satu ulama yang paling tegas menolak konsep wali kutub. Dalam berbagai karyanya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemahaman ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang murni dan bisa mengarah pada kesesatan akidah. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu murid Ibnu Taimiyah. Ini juga menolak klaim-klaim yang tidak berdasar dari para sufi mengenai wali kutub. Menurutnya, keutamaan seseorang hanya bisa dilihat dari ketakwaan dan amal salihnya, bukan dari klaim-klaim supranatural. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Meskipun beliau seorang sufi, Imam Al-Ghazali tetap mengingatkan akan bahaya gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Beliau menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan syariat yang benar. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara umum menolak konsep wali kutub karena tidak memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan hadis, serta dapat membuka pintu kepada praktek-praktek yang bertentangan dengan tauhid. Mereka mengingatkan umat Islam untuk selalu merujuk kepada ajaran yang benar dan menghindari keyakinan atau amalan yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Tauhid harus dijaga dengan baik dan segala bentuk kultus terhadap manusia harus dihindari agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.